Shalom Jemaat GPBS Palu. Selamat datang dan bergabung dalam ibadah online GPBS Jemaat Palu hari ini. Suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, kenakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang indah bagi setiap kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Megahlah tahtanya, agung kerajaannya, bumi bersukacita, bumi bersukacita. Terangnya bersinar, kegenapan telah sirna, sujudlah padanya, sujudlah padanya. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Abadi tahtanya, teguhlah firman-Nya, teguhlah firman-Nya, Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, Allah Tritunggal, ketiga yang esa, heranlah karyanya, heranlah karyanya. Besarlah Tuhan, lah Tuhan, puji Dia besar, lah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan.
kerajaannya, bumi bersukacita, bumi bersukacita. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna. Katakan besarlah Tuhan, Engkau Allah yang sangat besar ya Tuhan. Lah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Mari serukan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Teguhlah firman-Nya, teguhlah firman-Nya, Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, Allah Tritunggal, ketiga yang esa, heranlah karyanya, heranlah karyanya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan. Mari puji Dia, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Mari sekali lagi serukan besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Besarlah Tuhan, kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, sebab sungguh Engkau Allah yang maha besar. Ya Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, namanya. Hanya Dia yang layak disembah. Kebesaran ajaiblah ya Tuhan. Mari serukan mulialah, mulialah namanya. Dia layak disembah, sebab besar Tuhan. Katakan besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah
Tuhan. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Mari lebih lagi, how great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Oh, besarlah Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Mari sembah Dia, oh Kau Allah yang besar ya Tuhan. Tiada yang sama seperti Engkau Yesus. Nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang menyelamatkan, nama-Mu Yesus yang membawa kelepasan bagi setiap kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu, hanya Kau Allah kami, Allah yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari naikkan ucapan syukur kepada Dia. Oh terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. Katakan besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta besar, ajaiblah ya Tuhan. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our
great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Berikan senyum pada kiri kanan muka belakang saudara. Katakan Allah kita baik. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa saudara? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari bangkit kembali saudara. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saudara memiliki Allah yang namanya itu sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Nama Yesus Kristus Tuhan adalah nama yang berkuasa. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh,
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari katakan namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita naikkan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Murid SG siap Datuk. Melayani Tuhan itu panggilanku. Memenangkan jiwa itu tugasku. Mengurus jemaat itu tanggung jawabku. Ini aku, utuslah aku. Yes, yes, yes.
Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari lebih lagi, katakan sungguh besar.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Amin. Kasih-Mu dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Amin. Tidak akan pernah kami dapat membalas kebajikan-Mu, perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Walau dengan apapun juga dari hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau saat pagi hari ini. Sempurnakan apa yang kami sudah lakukan kepadamu saat ini Tuhan. Kami rindu apa yang kami sudah lakukan saat ini Tuhan. Boleh menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Amin, Tuhan. Boleh merupakan dupa yang berbau harum naik ke hadirat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Saat ini Tuhan kami menyediakan tanah hati kami yang paling baik untuk Engkau taburi dengan benih firman Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kami semua. Hari-hari ini Tuhan kami boleh lakukan. Oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus, kami dapat bekerja sama dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh tetap berjalan di dalam relmu Tuhan. Kami tetap boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat ini. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu, agar apa yang dinyatakan pada pagi hari adalah kebenaran Tuhan bagi kami semua untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, segala rancangan kuasa gelap, roh celaka, roh maut, roh apapun bentuknya, yang bahkan yang mau mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, roh-roh yang mau mengacaukan pikiran kami, roh-roh yang mau Tuhan mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami. Saat ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, maupun yang mengikuti secara online, baik yang ada di Indonesia maupun yang mengikuti dari beberapa negara. Selamat dan Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini. Dan khususnya bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami dalam ibadah ini, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati, baik yang ada dalam ruang ini maupun juga yang ada di luar. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan doakan, dan kiranya supaya kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sebentar bagi yang baru pertama kali hadir, atau ada saudara yang membawa kaum keluarga, ada yang baru pertama kali hadir. Baik, kalau tidak ada kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun untuk kita akan doakan. Yang saya sebutkan namanya silakan berdiri untuk kita doakan. Hendrika Veronica,
Rosleni Aluman, Sony Daud, Astrid Herlamban, Devinta Filarsi, Hoklai. Ada yang hadir yang saya sebutkan? Ada? Oke, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun menaikkan pujian syukur atas kemurahan pengasihan Tuhan bagi kehidupan mereka, di mana Tuhan sudah tambahkan lagi usia mereka. Kiranya dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan, dan biar seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan mereka atas mereka daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami watak hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka di dalam kehidupan mereka sepanjang hidup mereka untuk taat dan tetap tekun dan setia mengiringi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan melakukan penyerahan anak yang sekarang disebut pemberkatan anak, dan juga dilakukan secara online, puji Tuhan, kepada Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Huala Lumban Tobin dan Meilani Yuni Kristina Bolan, dan juga anak yang akan diserahkan atau diberkati itu Freedom Lumban Tobing. Tuhan memberkati. Nah, sebelumnya itu saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita doakan. Kita bersyukur bahwa setiap apapun bentuk pelayanan, ada saja Tuhan buka jalan untuk semuanya dapat terlaksana dan sesuai dengan situasi kondisi yang ada, dilakukan secara virtual. Pertama-tama saya akan bacakan Mazmur 123 ayat yang ketiga. Dan pembacaan yang kedua Ulangan 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 127 ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya bacakan terjemahan lama. Bahwasanya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan perihal biak adalah anugerah adanya. Ulangan 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kepada Bapak dan Ibu yang menyerahkan anak dan kepada seluruh jemaat Tuhan, inilah dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat memahami mengapa anak itu diserahkan dan mohon diberkati oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa penyerahan anak bukan hanya karena suatu kesadaran keterbatasan kita di dalam menjaga, memelihara, maupun juga menuntun anak itu, tetapi adalah kehendak Tuhan untuk kita pahami bahwa itu adalah pusaka daripada Tuhan. Artinya miliknya Tuhan. Nah, oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu diingatkan apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu tetap menjadi milik daripada Tuhan. Dikatakan di sini, haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik di saat kamu duduk, di saat kamu di rumah atau duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring dan bangun. Dalam arti kata dalam situasi segala waktu dan situasi apapun, dalam kondisi apapun, perhatikanlah kepada para orang tua mengajarkan kepada anak berulang-ulang. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukan hanya tugas tanggung jawab kita secara manusia lahiriah atau orang tua secara lahiriah yang memiliki anak itu, tapi Tuhan menginginkan setiap orang tua menjadi ayah, ibu rohani yang baik terhadap anak-anak. Jadi bukan cuma menjadi bapak dan ibu yang baik, tapi bapak dan ibu rohani yang baik. Dalam arti kata, dari sejak dini, mulai dari bahasa anak-anak itu sudah harus diperkenalkan dengan Yesus Kristus Tuhan
dan Juru Selamat. Sampai kepada saatnya secara pribadi anak tersebut dapat menerima Kristus oleh imannya dan ia boleh tetap menjadi milik Allah, milik dan pusaka Tuhan. Kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai bapak rohani dan ibu rohani yang baik. Dan kita juga harus tahu bahwa cara mendidik anak bukan hanya dengan kata-kata, walaupun dikatakan ajarkanlah berulang-ulang, tetapi adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan untuk dapat memberikan contoh kepada anak-anak. Karena anak-anak itu salah satu ciri atau salah satu sifat anak secara psikologis adalah bahwa ia suka meniru. Jadi keteladanan itulah yang harus kita berikan mulai dari bahasa atau gaya hidup. Mulai dengan pemahaman, tingkat pemahamannya secara anak-anak sampai kepada akhirnya dia mengerti seutuhnya apa itu kebenaran. Dengan demikian kita sudah melaksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kepada bapak dan ibu yang menyerahkan anaknya dan kita akan doakan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama dan serahkan dan memberkati anak yang diserahkan pada hari ini. Puji Tuhan. Kuserahkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan anak Ridom Luman Tobing ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan menyertai sepanjang umur hidupnya. Berkati pertumbuhan fisik, mental, rohani, intelektual dan pertumbuhan rohaninya semuanya bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya dan segala sesuatu yang bukan datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan semuanya itu. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati juga kedua orang tuanya, roh hikmat, akal budi Engkau karuniakan bagi mereka. Untuk membawa anak ini tetap menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati anak ini. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 13. Kita akan lanjut belajar dari apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Matius 13 mulai ayat 18. Kita akan baca bergantian. Kalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Saya akan baca ayat 18, saudara ayat 19 dan bergantian. Matius 13 ayat 18 dan beberapa ayat berikutnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ganti. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ganti.
yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ganti. Ya, puji Tuhan, sampai di sini silakan duduk. Nanti kita akan lanjut lagi. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dengan topik peranan firman Allah dalam pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman. Bahagian yang kedua, saya tidak akan jelaskan lagi mendetail tentang apa yang sudah kita baca tadi. Saya hanya ingin mengingatkan poin-poin yang penting untuk supaya kita bisa mengerti lebih lanjut. Perumpamaan ini sudah sering kita dengar, bahkan juga mungkin dikisahkan sejak kita sudah sekolah minggu. Orang-orang juga yang pemberita firman, atau mungkin juga kita mendengar hamba-hamba Tuhan menjelaskan tentang ini. Tapi yang biasa dijelaskan itu tentang tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, tanah yang baik. Nah, kita tidak akan bahas tanah. Karena ternyata penjelasannya ada hal yang paling mendasar, bukan karena tanah, tetapi pengertian yang disampaikan oleh firman Tuhan sudah sangat jelas apa itu. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita baca tadi, salah satu kata kunci daripada berbagai bentuk taburan yang ditabur ini, benih yang ditabur ini dikatakan, ya, hampir setiap ayat itu ada. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Ya, jangan lupa, ini kata kuncinya yang dipakai untuk berbagai jenis tanah. Tidak mengerti. Dan fatal. Yang tidak mengerti, yang ditabur pinggir jalan, kemudian dijelaskan apa akibatnya. Ada juga yang segera menerima firman, tapi dalam keadaan tidak mengerti juga. Dia sambut gembira. Apa akibatnya? Apalagi yang karena tidak berakar. Kemudian apalagi dikatakan di sini, kekhawatiran dunia itu menghimpit firman itu. Tetapi yang mendengar dan mengerti itu yang berbuah. Bukan cuma bertumbuh, tetapi kita tahu bahwa apapun yang ditanam dan dia bertumbuh, pada akhirnya yang diharapkan adalah buah. Yang dapat kita kata dengan kata ganti hasil. Ini. Oleh karena itu, kepada kita selalu diingatkan 3 kata berantai. Pemahaman yang benar akan menghasilkan sikap yang benar, sikap yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menghasilkan kebenaran. Sebaliknya, pengertian atau pemahaman yang keliru akan menghasilkan sikap yang keliru. Sikap yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru, hasilnya fatal. Nah, jadi sebenarnya kata kuncinya adalah tidak mengerti.
Segala sesuatu yang kita lihat dalam berbagai situasi, kondisi, keadaan, dan dalam macam-macam aspek kehidupan, sangat berbahaya dalam hal tidak mengerti, tidak paham. Kuncinya dari sini. Kita mau bahas panjang lebar tentang kisah penabur, padahal kuncinya di kata ini, tidak mengerti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangankan berbuah, bertumbuh saja susah. Oleh karena itu jenis-jenis seperti ini kita temukan di dalam gereja Tuhan atau di jemaat kita masing-masing. Ada orang-orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang menerima firman dengan gembira, padahal tidak mengerti. Tapi dia terima dengan gembira. Makanya saya sering katakan orang-orang seperti ini biasanya orang yang suka terlambat ibadah. Karena dia dikatakan yang penting firman. Masih puji-pujian itu. Nah, tapi kalau yang tadi lain lagi. Tidak pernah terlambat. Kenapa? Dia suka puji-pujian. Tapi begitu dia sangat luar biasa. Tapi begitu firman, so capek dia. Firman dia tak tidur. Karena so capek kan. Nah ini. Jadi ini macam-macam kondisi keadaan ini. Oke. Terus pertanyaannya, sejauh mana sebenarnya peranan firman Allah dalam pertumbuhan rohani? Oleh sebab ada kata-kata sinis kadangkala yang di dalamnya ada nilai-nilai kecewa. Ini orang ini sekian lama jadi jamaat, sekian lama jadi orang percaya, kok tidak ada perubahan-perubahan? Kemana semua itu firman? Itu. Yang lebih tidak bagus lagi. Hebat sekali kalau dia bawa khotbah. Tapi apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan dia punya diri. Jadi kemana semua itu firman. Dan kenapa berani bahas firman? Nah inilah dia. Kita tahu dengan persis bahwa oknum diri kita sebagai orang percaya tidak bisa dipisahkan dengan firman Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata apa? Iman datang dari mendengar firman. Jadi berarti pada saat kita dengar firman, iman itu so bisa hadir. Dan sudah hadir. Tapi kenapa tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu, kenapa tidak tanda-tanda bahwa iman yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal 5 bahwa iman itu mengalahkan dunia, tidak ada pada diri kita, padahal kita orang beriman. Nah ini. Jadi makanya kita perlu menyadari apapun yang diajarkan dari atas mimbar manapun, baik yang mengajarkan maupun yang diajar, harus dapat menyadari kita adalah orang percaya, tapi sekaligus manusia lahiriah. Sebaliknya, manusia lahiriah oknum diri kita ini punya iman di dalam diri kita. Kita balik lagi kalimatnya. Ini perlu jelas, perlu real. Apalagi yang kita balik. Iman yang saya miliki ada pada saya sebagai manusia lahiri. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bahwa pelaku firman itu dilakukan oleh manusia lahiriah. Kalau so mati mana bisa melakukan? Nah, ada kalanya orang dibawa melambung terlalu tinggi, seolah-olah kalau sudah beriman so tidak injak bumi. Memang ada peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman supranatural tertentu yang dikatakan mujizat dan lain sebagainya yang bisa dialami oleh orang percaya
untuk saat-saat tertentu menurut kehendak Tuhan. Tapi hidup hari-hari yang kita jalani ini adalah sebagai manusia lahiriah. Sebaliknya kita juga tidak bisa mengambil kalimat ini untuk bukan memproteksi, untuk kita jadikan tameng. Saya kan masih manusia, bukan malaikat. Nah ini tidak bisa, memang manusia. Dan manusia lebih tinggi dari malaikat. Saudara mau jadi malaikat, saya tidak mau. Jadi tukang jaganya orang percaya, apalagi orang percaya kepada Tuhan kirim malaikat jaga ini rumah. Ya kan? Nah inilah masalahnya. Sehingga orang dibawa kepada satu pemahaman yang seolah-olah tidak bisa dicapai, tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan firman yang isinya perintah. Bagi saudara yang belum tahu, saudara catat. Tidak ada satu perintah Tuhan yang masuk akal. Boleh periksa. Apa maksudnya? Cari kalimat firman yang isinya perintah. Tapi kalau cuma janganlah kiranya hatimu susah. Itu bukan perintah, itu kalimat apa? Kalimat penghiburan. Tapi coba cari. Nah, terus kenapa Tuhan memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan secara akal, tidak masuk akal? Ya memang, karena yang bisa melakukan itu hanya iman. Iman. Tidak bisa dilakukan. Saya kasih contoh sederhana. Dan salah satu contoh ini bisa saudara pakai untuk menyelidiki Alkitab. Adakah perintah Tuhan yang masuk akal? Tidak ada. Kasihilah. Terlalu berat itu. Apabila orang menampar pipimu yang kiri, kasih lagi yang masuk akal. Boleh kasih? Tunggu dulu. Setelah ada gigi rontok. Tapi kenapa ada orang yang bisa melakukan? Dia bisa melakukan karena ketaatan. Karena iman itu bukan hanya sekedar jawaban doa. Iman itu adalah ketaatan tanpa syarat. Itu tuh iman. Doa dijawab atau tidak dijawab, tetap kita taat. Itu yang ada di dalam Ibrani pasal 11. Jadi Ibrani pasal 11 awalnya hanya menyampaikan definisi iman. Tapi begitu kita baca, ada pahlawan-pahlawan iman karena ketaatan. Tapi begitu kita baca lagi, karena ketaatannya, maka Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Tapi begitu kita baca lagi, kita terkejut. Ada orang-orang yang begitu luar biasa taatnya, tetapi tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Terus kita masalahkan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Nah, itulah iman. Nah, jadi dalam hal ini, kenapa itu firman dalam kehidupan orang percaya ini, kenapa firman itu tidak ada punya peranan? Di mana semua itu? Apakah firman begitu lemah terhadap kehidupan daging? Ya, saya tidak perlu jawab dan uraikan karena sebenarnya gampang sekali kita temukan dalam diri kita. Bagaimana kita temukan dalam diri kita? Ketika kita menghadapi sesuatu dan firman tiba-tiba hadir untuk kita taati. Terus kita tidak taati. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Apa penyebabnya? Tapi kadang-kadang kan kita tidak sampai ke situ. Menilik akan diri kita. Kita tidak pernah sampai ke situ kan? Jarang sampai ke situ. Kenapa ya tadi saya melanggar ya? Kenapa ya saya tidak bisa taat? Nah, ini masalahnya. Di sini. Tapi kalau kita bisa mengintrospeksi diri kita dan berdiam diri di depan Tuhan untuk merenungkan kenapa ya saya tidak taat? Apa yang terjadi karena saya sudah melanggar? Maka kita akan paham, oh ini.
Ternyata bukan firman Tuhan itu tidak berkuasa, bukan tidak ada punya peranan. Kedagingan kita tidak dapat kita taklukkan di bawah kehendak Allah. Nanti kita akan ketemu sebentar. Ya, saya jelaskan dulu, nanti kita baca ayatnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi yang kita bisa buktikan secara umum. Kekuatan tradisi yang jauh lebih kuat dan bisa mengalahkan firman. Itu aneh kan? Dan itu yang membuat juga firman Tuhan lumpuh di dalam gereja. Karena gereja lebih kuat memelihara tradisi-tradisi yang konyol. Nah, ini dia. Apakah firman Tuhan kalah dengan tradisi? Apakah firman Tuhan kalah dengan kedagingan? Tidak. Tapi kita yang membuat firman Tuhan itu kalah. Karena kita lebih mentaati tradisi, lebih mentaati kedagingan kita. Ini dulu gambarannya. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Nah, ini masalah. Dan sebenarnya ini masalah hari-hari sebenarnya. Bukan masalah yang terlalu sulit. Cuma mungkin kita kurang teliti, kurang ini. Kenapa? Nah, sekarang kita akan diungkapkan. Oke. Nah, oleh karena itulah pertama-tama kita mau lihat sejauh mana peranan firman Allah yang Tuhan kehendaki itu di dalam kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Oke, ayat 9. Kita baca sama-sama. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, lanjut, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Lanjut, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sampai sini dulu ya, jangan tutup. Lagi-lagi apa? Masalah pengertian. Kalau ada pengertian yang benar, berarti ada pengertian yang tidak benar. Kita bersyukur bahwa dengan kecanggihan teknologi di bidang IT, firman bisa tersebar begitu rupa. Tapi kemudian kita dibingungkan lagi dengan orang yang mengkomplain. Sekarang anak-anak Tuhan tidak mau lagi bawa Alkitab buku. Mereka cuma mau bawa Alkitab digital. Kemudian mereka menghakimi. Ini apa? Jadi mereka tidak dapat menangkap apa itu yang Tuhan kerjakan. Silakan bawa Alkitab buku, silakan. Tapi orang yang bawa Alkitab digital juga tidak berdosa. Nah, kembali. Bersyukur apa? Karena kecanggihan teknologi membuat firman Injil tidak terbatas dan melakukan terobosan-terobosan yang begitu rupa. Tidak usah jauh-jauh, kita ibadah bisa diikuti oleh dari berbagai negara. Oleh karena adanya teknologi IT. Nah, sekarang apa yang kita temukan di sini? Pengertian yang benar akibat daripada IT yang sedemikian rupa, maka kita juga dengan sangat mudah mendapatkan berbagai tayangan-tayangan rohani. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang kuat seperti yang tertabur di tepi tepi jalan itu berbahaya. Bahkan kadang-kadang kita jadi bingung, apalagi sudah muncul itu di YouTube begitu hebat, YouTube-nya
bagus, tayangannya juga bagus, resolusinya juga bagus, nama gerejanya juga bagus, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi siapa dia punya Tuhan? Dia punya Tuhan, Yesus telah lahir di Tiongkok dalam rupa seorang perempuan. Jadi dia punya Tuhan siapa? Perempuan. Yesusnya perempuan. Dan dengan sangat cepat menyebar. Film-film rohaninya bagus. Kenapa? Begitu ada tayangan yang tidak bagus, orang akan lewat. Baru lihat adalah karuan. Baru lihat kabur-kabur, orang tidak akan. Tapi ini semuanya tayangannya bagus sekali. Dan kalau kita tidak langsung mencari tahu ini latar belakangnya apa, dari mana ini, ya, maka kita juga akan terjebak. Nah, inilah situasi kondisi yang ada sekarang. Sementara peranan firman untuk bertumbuh begitu minim yang ini bukan penghakiman tapi fakta, begitu minim, apalagi kalau gereja Tuhan itu di dalamnya tidak ada pemuridan, tidak ada untuk tempat untuk belajar firman. Apa yang akan terjadi? Dasar apa yang dimiliki? 2 minggu lalu kan kita buka Matius pasal 6 kan? Matius pasal 1. Dan kita sudah baca. Gampang sekali kita baca. Silsilah Tuhan Yesus. Dan dimulai dengan Abraham memperanakan di antaranya. Abraham memperanakan Ishak memperanakan siapa? Yakub memperanakan. Dan kita baca ini cuma daftar orang beranak. Dan yang aneh lagi, yang beranak itu laki-laki. Nah, coba buka Matius. Laki-laki tidak yang ditulis itu beranak. Terus bagaimana kita mengerti? Nah, berarti kita perlu dimuridkan. Karena di pemuridan itulah kita belajar firman. Saya pertama baca Alkitab adalah Amsal dan Mazmur. Kenapa? Karena dari sejak kecil saya suka itu mengumpul kata-kata hikmat. Dan begitu saya jadi orang percaya, tidak usah cari-cari lagi. So komplit semua ada di dalam Amsal, ada di dalam Mazmur, dalam kitab-kitab puisi itu. Nah, kembali kepada peranan ini. Di dalam hal apa saja dalam hidup kita, firman Allah itu berperan. Kita lihat ayat 10-nya. Kalimat terakhir dari ayat 9 berkata, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi bukan sepotong-sepotong, bukan separuh, bukan seperempat. Dengan sempurna. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah. Ini bukan cuma bertumbuh tapi berbuah. Dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang, ada lagi tekanan, pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah selalu dimulai dari pengertian yang, pemahaman yang benar. Jadi dalam hal apa? Ternyata setelah kita baca firman ayat tadi, peranan firman Tuhan itu harus ada mengambil peranan di seluruh aspek hidup kita. Dalam segala hal didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Seluruh aspek hidup kita. Barulah berkenan kepada Allah, dikatakan tadi. Dalam segala hal. Kita jujur bahwa ada firman Tuhan yang sudah kita taati. Di dalam beberapa aspek hidup kita, kita layak. Tapi ternyata dikatakan segala hal.
Dengan kata lain, di setiap gerak hidup kita atau gaya hidup kita, firman Allah itu teraplikasi. Nampak bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan kebenaran firman. Dan kalau kita katakan apa yang kita lakukan berdasarkan firman, itu sama dengan firman sudah kita lakukan. Bukan cuma mengerti, bukan cuma tahu, bukan cuma dengar. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi, bukan hanya di sebagian aspek hidup kita. Nah, bicara tentang aspek kehidupan manusia, begitu punya banyak, begitu punya luas, tak terhitung jumlahnya. Dan apabila firman Allah itu teraplikasi dalam aspek hidup kita, ada yang mudah kita aplikasikan, ada yang tidak mudah. Yang mana ya firman Allah yang berat untuk kita lakukan itu yang mana? Harus jujur. Oleh karena apa? Kalau semuanya mudah, maka dengan demikian, kalau semuanya dengan mudah kita lakukan, semuanya sudah beres. Tapi ternyata tidak. Yang paling sulit adalah ketika isi firman Allah itu adalah perintah. Ini yang tidak mudah dilakukan. Kenapa? Saya sudah katakan tadi, karena setiap perintah Allah tidak ada yang masuk akal. Saudara boleh carikan saya ayat di mana ada ayat perintah yang masuk akal. Nah, karena tidak masuk akal, maka terjadilah apa yang namanya pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan iman. Dari situlah kita mengerti dan menemukan kebenaran bahwa iman bukan hanya sekedar jawaban doa. Tapi iman adalah ketaatan tanpa syarat. Mari. Kita bisa saling mengasihi. Tapi firman Tuhan, kasihilah temanmu. Oh, itu terjadi secara alamiah. Kalau teman pasti dikasihi. Makanya di dunia ini di bidang apapun ada itu like dislike. Tetapi firman Allah berkata apa? Saya tidak usah bacakan ayatnya, pasti kita sudah tahu. Kasihilah, itu perintah. Bukan cuma suruh kasihi, karena kasih itu ya mungkin ada dalam hatinya. Oh, kita tidak apa-apa dengan dia, kok kita tidak benci, tidak ini. Tapi dikatakan apabila musuhmu lapar, bisa. Bisa. Apabila musuhmu haus, kasih dia apa? Minum apa? Apa yang ditaruh di kopi itu? Tidak masuk akal kan? Kalau ada ayat pengantin diberkati, hai suami kasihilah istrimu. Tidak, jelas karena dia cinta makanya dia kawin akang. Kalau tidak kan tidak. Tapi coba kalau setelah dia kawin 3 bulan atau 1 tahun, kan itu istri sudah jadi radio rusak, menyanyi fals terus, terus lain itu apa dia capek telinga dengar apa makanya I love you darling. Nggak ada. Berhenti mam. Berhenti itu mulut, bye-bye ya.
Rupanya orang di sini. Yang kita orang Sulawesi berarti. Jadi ini. Tapi dikatakan, kasihilah musuh. Tidak masuk akal. Yeriho ditumbangkan temboknya juga tidak masuk akal. Bukan disuruh serang dengan senjata, disuruh keliling tidak bersuara. Masuk akal? Saudara mau ikut dalam barisan itu, barisan orang bisu? Cuma mana lebih gampang, dilarang bicara atau dilarang diam? Coba saudara pilih, mana lebih mudah, dilarang bicara atau dilarang diam? Saudara kira gampang itu dilarang bicara? Lebih mudah dilarang diam. Biasa kalau kami ke Bukit Doa atau ke kampus SCG, ada beberapa orang mulai dari naik mobil baca cerita terus sampai di Bukit Doa. Yang lebih hebat lagi, mulai naik mobil sampai di Tentena baca cerita terus. Berapa jam itu? 7 jam. Mulai naik mobil sampai di Luwu baca cerita terus. Ya, so habis DP bahan, dia cerita orang lain bahan. Nah ini dia. Jadi sulit itu. Nah sekarang disuruh keliling dengan tidak bicara. Ada yang tidak tahan mau bicara. Terus hari yang keberapa? Baru roboh. Disuruh keliling berapa kali? Nah ini dia. Tidak masuk akal kan? Jadi ini yang sering kali menjadi pergumulan iman. Tapi justru disinilah proses. Bukan cuma bertumbuh, tapi untuk dapat mengeluarkan apa yang namanya buah. Ini. Makanya pengalaman iman orang percaya yang masih baru, itu belum sampai ke sini. Dia mendapatkan mudah. Apa pengalaman iman orang percaya ketika masih baru? Gampangnya doa dijawab. Gampangnya mujizat terjadi. Oleh karena itu tidak heran kalau dia maju ke depan. Tuhan dahsyat, amin saudara-saudara, saya begini-begini. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan, Tuhan menghibur semua. Kira-kira berapa tahun kemudian di tempat yang sama dia berkata, saudara-saudara, tolong bantu doa. Saya banyak pergumulan. Beda kan? Orangnya sama. Tapi yang dia alami sudah beda. Karena sudah dibawa kepada pengalaman untuk mengalami bagaimana peranan firman Allah itu di dalam aspek-aspek kehidupannya. Oke? Kita lihat lebih lanjut. Apa yang kita baca tadi. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah yang perlu kita pahami. Bahwa di dalam segala hal, peranan firman Tuhan ini harus nampak. Dibuktikan dengan kita mengaplikasikan firman. Dengan kata lain yang umum, dibuktikan dengan firman yang kita sudah dengar, kita lakukan. Karena firman Allah itulah yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya untuk menjawab, untuk menjadi jalan keluar dari aspek hidup kita yang bermasalah. Tergantung aspek apa dari kehidupan kita yang bermasalah.
Mari kita buka Yakobus pasal 1. Dan di situ akan dengan gamblang kita bisa memahami di situ. Ayat 21 dulu. Kita baca ya, dan kasih tanda kita akan baca beberapa ayat, tapi ayat 21 dulu. Ya, baca. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan dengan baik. Nah, di sini kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana peranan firman Allah itu di dalam diri kita secara pribadi sampai ia bisa teraplikasi keluar sebagai hasil. Kita ada orang yang sudah melakukan firman, tapi dia tidak pernah tahu kenapa saya bisa melakukan firman ya. Proses apa yang sedang terjadi di dalam diri saya. Ya, dia cuma bisa tangkap dan membahasakannya secara rohani. Ya memang tidak salah bahasa rohani itu. Sebenarnya saya tidak mampu. Ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Memang benar. Tetapi secara real dalam kehidupan manusia nyata ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang sehingga dia bisa melakukan, mengaplikasikan firman dalam hidupnya. Memang atas pertolongan Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus adalah roh penolong dan dia mau ditolong, sehingga terjadilah dia melakukan firman. Tapi sebenarnya bagaimana apa yang sedang terjadi dalam diri orang ini? Nah, inilah yang terjadi. Kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jangan lupa, ini harus kita pahami. Siapa yang suruh buang? Tuhan suruh kita buang. Siapa yang buang? Berarti ada tindakan dari kita untuk buang. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ini sulap. Atau saudara pakai bahasa rohani, ini mujizat, saya berubah. Ini. Ada bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan, waktu saudara dan saya masih orang berdosa, upah dosa adalah maut. Pada saat kita minta ampun dan kita buka hati terima Yesus, lahir baru, saudara dan saya berubah. Siapa yang berubah? Tuhan yang berubah. Dari orang berdosa disebut anak Tuhan. Dari orang berdosa kita disebut orang kudus oleh penebusan darah Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang saudara dan saya sudah diubahkan Tuhan. Sudah jadi orang percaya. Ada iman di dalam hati kita, di dalam manusia lahiriah yang masih sedang hidup di dunia. Belum mati nih ya. Kalau langsung mati langsung pergi di sorga. Tapi ini masih hidup di dunia. Saudara percaya saudara orang kudusnya Tuhan? Oleh penebusan Yesus? Sudah dibebaskan dari dosa? Masih berbuat dosa? Kenapa? Nah, sudah dibebaskan dari dosa, tapi manusia lahiriah yang katanya ada iman ini masih berbuat. Kenapa bisa terjadi itu?
Inilah Tuhan sudah mengubahkan kita. Hidup sehari-hari ini dalam dunia nyata saudara dan saya sekarang ini, tadi diakui masih berbuat dosa. Makanya gilirannya siapa yang harus berubah? Masih Tuhan yang harus berubah? Atau kita yang harus berubah? Masih ingat apa yang dikatakan oleh Roma 12 ayat 1 dan ayat 2? Persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, dan selanjutnya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan. Berarti ketika saudara dan saya oleh salib Yesus, saudara dan saya itu ditebus oleh darah Yesus. Setelah saudara dan saya itu menjadi orang percaya, saudara dan saya sudah jadi orang kudusnya Tuhan. Nah, tapi masih manusia lahiriah sehingga mengaku tadi, iya masih berbuat dosa. Di sini yang harus berubah, harus membuang itu adalah oknum diri kita, berhenti. Tapi di sini dia sudah jadi orang percaya, tapi dia masih menyanyi, ubahlah aku Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan sudah rubah? Kita yang harus berubah. Kita. Dari mana kita bisa berubah? Lewat peranan firman Allah di dalam hidup kita. Pada saat kita taati. Jadi kalimatnya sederhana. Di saat kita melakukan firman, kita tidak melakukan dosa. Di saat kita berhenti melakukan firman, otomatis dosa yang kita lakukan. Sederhana, itu saja kalimatnya. Makanya kalau kita baca di Efesus, di Galatia, ulang-ulang dikatakan, buanglah segala yang jahat. Tinggalkanlah segala. Jadi kita. Dan inilah pergumulan iman. Untuk itulah firman Tuhan diberikan bagi kita supaya firman bisa berperan untuk kita bisa berhasil menjalankan firman Allah. Banyak orang menjadi kecewa, sudah berdoa sekian jam dengan tekun tiap hari, tapi dia tidak bisa atasi dia punya emosi. Nah, ini contoh. Kenapa? Tapi kalau orang lihat dari luar, di dalam pelayanan, orang tidak akan pernah menduga kalau orang ini temperamental. Kenapa? Karena orang-orang yang temperamental itu gampang sekali menangis di mimbar. Baru menyanyi 1-2 ayat, so menangis dia. Karena memang temperamen. Jadi gejolak-gejolak emosionalnya itu tak tumpah di situ. Waktu dia berdoa juga sangat mudah untuk gejolak-gejolak emosional ini tak tumpah. Jadi kita bilang, sungguh-sungguh sekali ini orang ya. Urapan kuat. Bukan urapan kuat Pak. Roh emosi yang kuat pada orang itu. Juga di dalam kegiatan rohani, roh emosi. Bukan mungkin istilah. Ini cuma istilah. Mana ada roh emosi? Emosi itu kan bagian dari jiwa. Dan kadang-kadang kita hamba Tuhan kecele. Aduh puji Tuhan, sungguh-sungguh sekali dia ya. Baru menyanyi 1-2 kali. Tapi besok-besok kita lihat, so dia yang paling emosi. Nah ini dia. Ya, itu namanya mereka tidak bisa mengendalikan. Oke, sekarang ada cara bagaimana supaya firman ini mengambil alih dan mempunyai peranan dalam diri kita. Baca ayat yang tadi. Ya. Saya bacakan ya. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan sama-sama. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Disuruh apa? Terimalah dengan lemah lembut. Nah, sekarang saya mau tanya, yang dimaksud terimalah dengan lemah lembut ini yang mana? Pengkhotbahnya harus lembut?
Harus, saudara-saudara, sudah itu janganlah lakukan. Tuhan itu mengasihi. Apa yang begitu? Yang disuruh lemah lembut ini siapa? Pemberita atau pendengar? Pendengar. Terimalah dengan lemah lembut. Artinya, saya tidak boleh keraskan hati saya ketika mendengar firman. Apalagi firman perintah yang tidak masuk akal itu. Saya tidak boleh keraskan hati. Terima dengan lemah lembut. Tidak ditulis beritakanlah dengan lemah lembut. Aduh, saya jadi khawatir kalau ini ayat berkata beritakanlah dengan lemah lembut. Berarti semua pengkhotbah itu, dia punya gaya naik di mimbar saja sudah lemah lembut. Selamat pagi saudara. Shalom. Bukan. Nah ini dia. Kita. Dan jangan lupa ada kalimat yang mungkin kita selama ini kurang paham. Nanti saya jelaskan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwamu ini dalam hal apa? Nyawa? Bukan. Karena kita sudah selamat. Nah, ini dia kuncinya. Nah, ini masalahnya. Apa yang dimaksudkan tadi itu dengan menyelamatkan jiwamu? Manusia kita tahu terdiri, kita pakai saja bahasa umum. Kalau bahasa rohani kan terbalik. Tubuh, jiwa, roh. Kalau bahasa rohani, roh, jiwa, tubuh. Bahasa Alkitab. Tubuh yang nampak sebagai pelaksana hidup dalam segala gerak hidup bentuk apapun. Di dalam jiwa ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Tahukah saudara bahwa seluruh kegiatan hidup kita itu berada di bawah kendali jiwa. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Roma pasal 8, tidak akan pernah takluk kepada, tidak akan pernah mengikuti kehendak roh. Setelah seorang lahir baru, apa yang kita tahu di dalam Roma 1 ayat 17? Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kemudian menjadi jelas di dalam Roma pasal 8. Apa itu hidup oleh iman? Maka dikatakan di situ orang benar hidup oleh iman, yaitu hidup oleh roh. Kita harus akui, secara format alamiah, ini roh hanya dipakai bernapas. Padahal Alkitab menetapkan orang percaya harus hidup oleh roh, itu format baru setelah orang lahir baru. Karena iman kita tidak ada di sini, iman kita ada di sini, ada di hati kita, ada di roh kita. Makanya kita gagal untuk melakukan firman, karena roh kita cuma pakai bernafas. Ini dia. Tidak akan pernah takluk kepada hukum Allah. Tidak akan pernah dapat menerima kebenaran firman. Tidak akan pernah dapat, apalagi yang namanya perintah tidak masuk akal. Karena semua yang masuk akal diikat dengan hukum logika. Dan hukum logika tidak bisa menembus hukum iman. Hukum iman bisa menembus hukum logika. Makanya banyak orang yang dapat melakukan kebenaran firman yang secara manusia tidak masuk akal untuk dilakukan. Ia bisa mengampuni, ia bisa mengasihi musuhnya yang orang lain tidak bisa lakukan. Ini masalahnya. Ini yang ini.
Ini yang bisa membinasakan. Kalau kita tidak punya kemampuan menaklukkan kehendak jiwa di bawah kehendak roh, habis. Kita akan menjadi pelanggar-pelanggar firman tiap hari. Jadi itu sebabnya kehendak diri sendiri harus ditaklukkan kepada kehendak roh. Kehendak pikiran sendiri ditaklukkan kepada kehendak roh. Perasaan kita juga ditaklukkan. Kalau tidak, jadi orang bicara sedikit tersinggung. Orang lain bicara sesama temannya untuk urusan lain, dia merasa, so dia yang cerita. Tadi bicara apa kamu? Nah, banyak sekali. Tidak terkendali, perasaan tidak terkendali, emosi tidak terkendali, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan menyelamatkan jiwamu. Kebenaran firman Allah itu. Nah, kita selesaikan. Ayat 22. Kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara tahu menipu diri sendiri itu orang yang paling bodoh punya bodoh. Kalau kita bicara dunia, sering saya ingatkan kan, si A tipu si B, siapa bodoh siapa pintar. Berarti si B bodoh. Kalau dia pintar dia tidak akan kena tipu. Si A tipu si B, berarti si B bodoh, makanya kena tipu. Tapi kalau menipu diri sendiri, bikin bodoh diri sendiri. Ya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya ini sering terjadi tiap hari dalam hidup kita. Ayat 23. Baca. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Oke, jadi cuma lihat. Nah, perhatikan ini ada kalimat penting di sini 25. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya bertekun, berarti bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Kata sungguh-sungguh melakukan ini sudah merupakan gambaran satu pergumulan yang sengit antara kedagingan dan kehendak roh. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini hasil akhir dari melakukan firman. Bahagia oleh perbuatannya. Belum melakukan, belum. Dan inilah yang namanya menghasilkan pertumbuhan yang kemudian merupakan selanjutnya adalah buah. Oke, nanti kita baca bagaimana mengetes, mengujinya. Bagaimana kita bisa menguji akan hal ini? Gampang. Ayat 12 dari ayat 26 dari ayat tadi. Ayat 26. Ini alat pengujinya. Baca. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah adalah bagian daripada kita tidak bicara acara ibadahnya, bentuk-bentuk pelayanannya. Tetapi itu menandakan aktivitas iman dari keberadaan orang tersebut. Alat penguji sederhana. Para pelaku firman, tidak usah terlalu jauh kita lihat dari aspek-aspek hidupnya yang lain di mana dia lakukan itu firman. Dari lidahnya, mulutnya.
bocor mulut, cerewet, tukang cerita orang, mulut kotor, mulut penipu. Kenapa Alkitab memberikan alat pengetes yang paling mudah? Karena ini lidah ada pada diri sendiri oknum tersebut. Dan ini adalah benda yang paling terkecil dari bagian tubuh kita. Tapi bayangkan, lidah saja yang begini punya kecil, dia tidak bisa kendalikan. Apalagi yang lain. Mari kita renungkan. Karena semua punya lidah kan. Kalau di sini bilang apa? Wowo ya. Semua punya lidah kan? Bisa dipercaya mulut saudara? Mulut saudara kudus? Apakah mulut kita memuji Tuhan penuh dengan kemuliaan? Oh lu kalimat-kalimat yang ini. Atau kita tukang meleter? Jadi saudara, disinilah kita bisa melihat apakah firman Allah itu berperan dalam diri kita masing-masing, mulai dari hal yang terkecil tadi. Karena kalau kita tidak sadari kita ngomong tidak karuan. Apalagi para pembicara mimbar, jangan pernah omong kosong. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena saya punya teman yang tukang bohong di atas mimbar. Bukan ayatnya yang bohong. Ketika saya uraikan ayat dan dia mulai berikan satu cerita, saya sudah tahu ini pasti bohong. Dan betul bohong. Kenapa? Karena saya ngecek. Ini bagaimana bisa? Orang mungkin satu saat tidak disengaja atau bagaimana, guyonan atau apa, tiba-tiba. Tapi ini apa bedanya bohong dengan pembohong? Pembohong berarti tukang, dia pabriknya di situ. Mari kita pahami ini. Mari kita bisa selalu dapat di hadapan Tuhan kita mohon Tuhan Roh Kudus membawa kita untuk dapat memahami apa karya-karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, cara-cara Tuhan membentuk diri kita. Kita perlu tahu. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya menjadi orang percaya yang kita cuma punya, seolah-olah kita hanya punya iman bahwa kita ini diubahkan, disulap jadi sabar, disulap jadi lemah lembut, disulap jadi penguasaan diri. Bukan. Itu pergumulan yang sengit. Melakukan firman itu pergumulan. Pergumulan apa yang digumuli? Ini yang tukang melawang ini. Sedangkan ini sudah format alamiah. Makanya ketika seorang menjadi percaya, dikatakan rohnya diganti dengan roh yang baru. Diganti dengan roh ketaatan. Iblis tidak punya kemampuan menyentuh kita. Tidak punya kemampuan. Tetapi ia bisa mengadakan penerobosan melalui jiwa. Karena ini tidak diganti. Yang diganti itu roh. Dengan roh yang taat. Nah ini yang perlu kita supaya kita bisa tetap berada di dalam hidup yang layak di hadapannya. Relakan Roh Kudus membentuk kita, menuntun kita ketika kita menghadapi satu masalah, realita-realita yang kita hadapi dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai manusia lahiriah. Tidak ada yang luput daripada berbagai realita yang kita hadapi dalam berbagai bentuk masalahnya. Tetapi di situ juga Tuhan hadir mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Apa yang Dia sediakan? Firman Allah sebagai jawaban atas setiap problem yang kita hadapi. Tapi apakah firman itu kita mau taati? Pertolongan Roh Kudus akan menolong kita
kalau kita mau ditolong. Tapi kalau tidak, secara format alamiah, begitu ada apapun bentuk realita, yang langsung menghandle adalah unsur jiwani. Pembuktian, ketika seseorang memaki saudara, saudara tersinggung, itu unsur alamiah yang sudah, itu apa format alamiah yang sudah terjadi, bahwa perasaan sendiri yang langsung menanggapinya. Sehingga kita tidak bisa melakukan firman. Tapi kalau kita sudah punya kecakapan menaklukkan kehendak daging, begitu apapun tantangan yang kita hadapi, muncul firman, Roh Kudus sebagai penolong, siap menolong kita. Kita taklukkan kehendak diri sendiri, perasaan diri sendiri, pikiran sendiri, dan kita taat kepada, maka kita akan mampu melakukan firman. Itu proses yang sedang terjadi dalam diri kita. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus sebagai roh penolong yang diutus untuk menolong kami, terus berkarya dalam hidup kami, membentuk hidup kami, untuk kami boleh taat melakukan segala kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dan Roh Kudus sebagai penolong menolong kami untuk kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar. Berkati seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi, Tuhan mengenal setiap pergumulan mereka, dan kami percaya lawatan Tuhan menjadi jawaban atas setiap pribadi yang datang pada saat ini. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Tetaplah teguh dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.